Ya, shalom Bapak Ibu. Dengar ya? Oke, baik, shalom. Selamat pagi. Kita bersyukur pagi ini boleh sama-sama boleh kembali bertemu. Kita boleh bersyukur buat anugerah Tuhan atas setiap kita. Pagi ini sebelum kita memulai aktivitas setiap kita, biarlah kita datang kepada Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan. Biarlah semuanya boleh Tuhan pimpin, Tuhan berkenan atas apa yang kita kerjakan hari ini. Bapak terima kasih buat pagi ini. Ayo bersyukur Tuhan. Kasih setiamu ada dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih buat setiap kami. Terima kasih buat setiap keluarga kami Tuhan. Terima kasih. Pagi ini Tuhan kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Katakan Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Katakan Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, berkarya Kau tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Kami bersyukur buat setiap anugerah-Mu. Kami bersyukur buat setiap pertolongan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Semuanya boleh baik, semuanya boleh ada Tuhan. Semua karena Engkau Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Yesus. Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu. Haleluya. Bapa, naikkan syukur-Mu, naikkan syukur-Mu. Haleluya. Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat hari ini yang Kau sediakan bagiku. Oh, akan syukur buat hari yang Kau takkan bisa habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Kami naikkan syukur padamu, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Maka bisa-bisa kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Katakan tunaikan syukurku. Haleluya. Buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Sekali kita katakan tunaikan syukur, tunaikan syukur buat hari yang Kau pilih. Tak bisa-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu
setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Kau setia Tuhan, besar setiamu di sepanjang hidupku. Naikkan syukur, haleluya. Bapa kau baik, Bapa kau sungguh baik. Terima kasih banyak kasih setiamu. Haleluya. Terima kasih banyak anugerahmu, Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur Bapa. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yesus kau sungguh baik. Terima kasih. Terima kasih banyak kesehatan bagi kami. Terima kasih banyak keluarga kami, orang tua kami, anak-anak kami, Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih buat setiap pekerjaan yang kau percayakan buat setiap kami. Ajar kami untuk mengelola dengan baik, Tuhan. Kami serahkan. Kami perlu kau, Yesus. Kami butuh hikmat-Mu, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Kami bersyukur, Tuhan. Bersamamu kami aman, bersamamu kami tenang, bersamamu ada damai sejahtera. Terima kasih, syukur Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Bersamamu kami tenang Tuhan. Bersamamu kami aman Yesus. Ada kekuatan baru bagi setiap kami. Karena Engkau yang menopang hidup kami. Terima kasih Yesus. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan.
anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan bersama-sama. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersama kami, Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di hidupku, kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan sekali lagi, Engkau ada bersamaku. Terima kasih Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Engkaulah kekuatanku, kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan bersama-Mu, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Hanya bersama-Mu
kejutan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami boleh melewati semuanya Tuhan. Lewati hari-hari bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anugerah-Mu besar atas setiap kami Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini. Biarlah apa yang kami kerjakan hari ini Tuhan, Engkau berkenan Tuhan dalam hidup kami Yesus. Sedang kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Berkati setiap kami, urapi hamba-Mu. Bila apa yang kami renungkan boleh menjadi kekuatan buat setiap kami melakukan aktivitas kami hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap dan kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Yang lagi saya serahkan. Ya, shalom, selamat pagi, Bapak Ibu. Apakah suara saya cukup jelas? Oke, baik. Firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu kelanjutan dari hari sebelumnya, yaitu dari Yohanes 3, ayat yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Saya bacakan, ayat ke-19, inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Perikop ini tentunya masih mengenai Tuhan Yesus bersama pemimpin agama Yahudi, yaitu Nikodemus. Ya, jadi ini masih kelanjutan dari perikop dari ayat-ayat sebelumnya, yaitu Yohanes, penulis dari Yohanes, murid Yesus, penulis dari Injil ini, ingin menjelaskan apa dan seperti apa substansinya firman, sang firman itu, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi, kita tahu bahwa Nikodemus itu adalah pemimpin agama Yahudi, dan Yohanes sebagai murid Yesus ingin menjelaskan rahasia atau esensinya Allah melalui pengajaran Tuhan Yesus. Ya, jadi apakah dalam kehidupan Yesus sang terang yang menjadi manusia itu memang itu esensinya memang dari firman Tuhan, ya. Kita tahu bahwa sejak penciptaan, ya, Tuhan pada saat itu menciptakan Adam yang pertama, Tuhan memberikan pilihan untuk memilih pohon kehidupan atau pohon pengetahuan baik dan jahat. Tetapi Adam pertama dia memilih untuk memilih pohon pengetahuan yang
yang baik dan pohon pengetahuan yang jahat, sehingga manusia putus hubungan dengan Allah Sang Pencipta tadi. Nah, tentunya kita tahu bahwa karakter Allah seperti yang pernah disampaikan oleh Saudara Hengki kemarin, karakter Allah itu adalah karakter yang tinggi ketegasan dan tinggi kelembutan. Artinya apa? Allah menyediakan keselamatan atas manusia yang telah putus hubungan. Tuhan yang kita katakan Tuhan itu adalah kasih. Dia melalui karya penebusan, melalui Yesus, ya, ingin mengembalikan hubungan manusia yang sudah rusak tadi kembali kepada Allah, ya. Nah, tapi tadi dikatakan bahwa manusia itu dikatakan karena lebih memilih yang jahat, ya. Nah, artinya apa? Artinya memang Tuhan melalui kedatangan Yesus, dia sudah memberikan solusi keselamatan itu. Ya, di ayat 19 dikatakan, dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia. Artinya Yesus, ya, sesuai dengan rencana Allah, rencana keselamatan, telah datang ke dalam dunia. Artinya sang terang itu sudah datang, ya. Nah, tapi dikatakan juga tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang itu, ya. Jadi bukan karena berita firman Tuhan itu tidak disampaikan, ya. Jadi bukan karena terang itu kurang kuat, ya. Tadi dikatakan memang terang itu bercahaya dan kegelapan tidak akan menguasainya. Jadi terang itu sudah ada, ya. Nah, tetapi mengapa, ya? Nah, tentunya Nikodemus ini kan seorang pemimpin yang mengerti tentang firman Tuhan. Tentunya pemimpin yang artinya dia menguasai Taurat itu, ya. Nah, mungkin dia juga melihat, tetapi mengapa, ya, keselamatan itu diberikan, tetapi kenapa banyak orang yang tidak selamat, ya. Jadi bukan karena Allahnya, firman Tuhan itu disampaikan, tetapi masalahnya adalah manusia itu, ya, manusia itu memilih kegelapan. Manusia itu hatinya dia membenci terang itu, ya. Jadi ketika terang itu pun disampaikan, ya, ketika kebenaran itu pun dinyatakan, dia tahu bahwa ketika dia hidup di dalam terang, maka keselamatan dia terima, ya. Bagaimana dia bisa terima? Yaitu ketika dia percaya bahwa karya keselamatan Tuhan itu melalui Yesus Kristus, ya, melalui dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, Tuhan yang sebagai pengganti penebus dosa-dosanya, ya. Bukan dia nggak tahu, dia tahu, ya, tetapi masalahnya adalah hati manusia, ya, itu membenci terang. Dia menolak kebenaran, ya. Jadi kan kalau ketika Tuhan Yesus menyampaikan, memberitakan kabar baik, kan selalu ada 3 macam orang, ya. Yang pertama, orang yang menerima dan percaya, tapi ada juga orang yang mendengar, tetapi dia menolak, ya. Yang ketiga mungkin sudah mendengar, ya, tapi tidak melakukan, begitu. Nah, kita tahu juga bahwa dikatakan barang siapa percaya dan menerimanya sebagai juru selamat, artinya hubungannya dipulihkan dengan Allah itu sendiri, dan kita pun menjadi anak-anak terang, ya. Jadi yang menjadi ininya, ya, dikatakan inilah hukuman itu, ya. Kok inilah hukuman itu, gitu, ya. Jadi kita tahu bahwa
sejak zamannya Daud, Salomo, kita tahu sampai sekitar hampir 500 tahun ya, sampai kepada masanya Sang Penebus itu datang, yaitu sampai kedatangan Yesus kedua kali. Kita tahu bagaimana tidak ada tulisan-tulisan mengenai bangsa Israel. Karena apa? Karena Tuhan melihat bahwa manusia hatinya sudah begitu jahat. Sehingga apa? Sehingga Tuhan menegur tidak, ya, memberitakan juga tidak. Artinya di situ dikatakan bahwa Tuhan membiarkan bangsa Israel. Artinya itulah hukuman itu, ya. Jadi buat saya secara pribadi, ya, kadang kita melihat, ya, dikatakan kalau orang berbuat jahat, tapi kadang kita melihat, loh, kok sepertinya tidak ada hukuman buat dia ya, kok sepertinya orangnya baik-baik saja, begitu ya. Nah, tapi kalau firman Tuhan ini mengingatkan sebenarnya ketika Tuhan mendiamkan, ketika Tuhan membiarkan, ya, kadang kan orang bisa Tuhan tegur melalui orang lain, bisa orang tegur, misalkan kondisi yang ada sekarang seperti ini, adanya wabah COVID-19, ya. Kalau menurut saya COVID-19 itu sebuah apa ya? Kalau sudah mengalami bagaimana Tuhan bisa mendatangkan wabah seperti itu, harusnya hati kita bertobat, ya. Harusnya hati kita menjadi percaya kepada Tuhan, ya. Kalau sebelum-sebelumnya kita belum pernah mendengar peristiwa seperti ini, ya, sampai seluruh dunia menjadi panik, seluruh dunia menjadi ketakutan, seluruh dunia seperti kehilangan pengharapan, ya. Nah, tapi kadang setelah wabah ini sudah mulai menurun, ya, kadang kita melihat kok manusia ini sepertinya seperti nggak ada apa-apa, begitu ya. Dan bahkan kadang kita melihat orang yang dulunya pernah terserang wabah ini, kok sepertinya hidupnya makin lama makin jahat, begitu ya. Saya pun mengalami dalam mengenal beberapa sahabat-sahabat saya, ya. Loh, kok begini ya? Kok sepertinya awalnya mereka tadinya tidak tahu ya kebenaran, tapi karena ada wabah pandemi, karena kondisinya dia butuh pengharapan, dia terima. Nah, tetapi berjalannya waktu setelah pandemi ini sudah mulai berlalu, ya kok sepertinya seperti itu gitu ya. Nah, kalau firman Tuhan memang digenapi ya dari kejadian ini bahwa sebenarnya hati manusia itu dia menolak kebenaran, dia membenci kebenaran, dia membenci terang, dan manusia lebih senang hidup dalam kegelapan, ya. Karena dikatakan sebab perbuatan mereka jahat. Artinya ya orang-orang yang kehidupannya sangat menyukai kegelapan, mereka ini tentunya orang-orang yang berbuat kejahatan. Kebenaran yang disampaikan, ya, tentunya karena sehari-hari perbuatan jahat, mereka sangat menolak kebenaran apapun yang disampaikan. Ya, di ayat ke-20 dikatakan sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya apa? Supaya perbuatan-perbuatan jahat itu tidak tampak. Ya, jadi tentunya ya, kalau kita hidup di dalam terang, tidak ada rahasia di situ ya. Tidak ada yang tidak kelihatan. Ya, ketika kita percaya, kita akan melihat bagaimana hancurnya hidup kita, bagaimana rusaknya hidup kita, dan melalui terang itulah kita bisa merespon bahwa kita butuh terang, kita butuh firman yang akan memulihkan hidup kita. Ya, nah, tetapi dikatakan ketika orang berbuat jahat, justru itu membuat segala perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak, ya. Jadi kembali tadi, ya, bahwa segala sesuatu orang yang menolak terang itu, ya,
Supaya apa? Supaya perbuatan jahatnya itu tidak tampak. Dia terus saja berbuat jahat. Ya, tetapi barang siapa yang melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan, ya, dilakukan di dalam nama Allah. Nah, pelajaran apa sebenarnya yang bisa kita dapat dari perikop dari firman Tuhan pada pagi hari ini, ya? Jadi kalau buat saya pribadi, saya juga mengalami ya bagaimana ada dalam keluarga saya, ada anggota keluarga saya juga, saya melihat bukan dia tidak tahu kebenaran, ya, dia tahu kebenaran, dan apakah Tuhan tidak mengingatkan dia? Tuhan mengingatkan dia, ya, ketika pasangan hidupnya Tuhan panggil, ya, ketika dia pernah juga mengalami sakit penyakit corona, satu keluarga kena, ya. Nah, bukan saya menghakimi begitu ya, dan sampai kepada orang tuanya pun yang terdekat, orang tua kandungnya juga Tuhan ambil, ya. Kebenaran tetap disampaikan, tetapi memang itu tadi ya, pada akhirnya saya ingin menghakimi begitu ya. Tetapi itu tadi ya, Tuhan itu menciptakan manusia dengan aturan, artinya Tuhan memberikan kehendakan bebas, artinya ketika terang itu dinyatakan, itu bukan main paksa gitu ya. Kalau kamu nggak percaya, kamu nggak seperti itu. Tuhan berikan kehendak bebas. Ya, artinya apa? Artinya ketika kita memahami hal seperti itu, kita melihat orang yang seperti itu kejadiannya, respon kita tidak perlu hakimi, ya, karena memang firman Tuhan juga menyatakan bahwa karena manusia, ya, ketika mendengar firman Tuhan juga mereka diberi pilihan, apakah mereka mau percaya, apakah mereka mau membenci atau menolak. Ya, jadi yang bisa saya lakukan itu ya tentunya terus menyatakan kebenaran, terus berdoa untuk kehidupan mereka, ya, bukan cuma dalam keluarga, di dalam komsel juga kami juga mengalami ada teman-teman yang seperti itu, ya, artinya waktu pandemi yang tadinya tidak mau percaya, bahkan minta dibaptis, ya, begitu pandemi ini sudah berlalu, nah sepertinya sudah mulai apa ya, mungkin kalau dulunya seperti terikat, sepertinya tidak bisa lakukan apa-apa. Nah, seperti setelah pandemi berlalu bebas dan pingin sebebas-bebasnya begitu ya. Bahkan, waduh, kok dia balik lagi ya kepada dosanya yang lama begitu ya. Nah, mungkin sikap kami, ya sikap saya harusnya Tuhan kan tetap berikan kehendak bebas. Artinya ya memang kita tidak bisa main paksa. Kamu harus terima terang itu, kamu harus. Kalau enggak, kamu nggak bisa begitu juga. Artinya ya yang bisa kita lakukan, kita tetap nyatakan, tetapi Tuhan itu kasih, ya, kita tidak boleh memaksa. Yang bisa kita lakukan ya kita terus berdoa, bangun hubungan terus dengan mereka, ya. Artinya tadi kembali lagi pelajaran apa yang kita dapat, seperti yang sudah dinyatakan bahwa ini dinyatakan kepada Nikodemus, seorang pemimpin agama, ahli agama yang tahu seluruh isi firman Tuhan, ya, tapi kadang dia melihat bahwa kebenaran itu tetapi banyak orang yang tidak terima, ya. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa karena hati manusia yaitu membenci kebenaran itu sendiri. Ya, mungkin itu yang bisa saya sharingkan pada pagi hari ini. Saya selesaikan, saya serahkan ke Mas Dirga ya, atau ke Hengki ya. Oke, shalom. Nah, kita bersyukur buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Apa yang disampaikan oleh Pak Yosia, paling tidak ada satu poin yang saya mau teguhkan lagi, di mana kata Pak Yosia tadi katakan, inilah hukuman itu. Artinya ketika Tuhan berdiam diri, enggak menegur kita, tapi mendiamkan kita, sebenarnya itu keadaan yang sangat fatal memang menurut saya.
Jadi jangan pernah berpikir seperti yang Pak Yosia tadi katakan, ketika kita hidup dalam kegelapan, kok kayaknya nggak ada hukuman ya. Justru ketika Tuhan berdiam diri, dalam tanda kutip tidak memberikan hukuman untuk apa yang kita lakukan, sesungguhnya itu situasi yang sangat fatal bagi kita. Coba Bapak Ibu bayangkan, didiemin pasangan kita aja nggak enak kan Bapak Ibu? Apalagi didiemin Tuhan. Nah, itu keadaan yang paling susah menurut saya. Dan saya setuju, Ibu Simon udah senyum-senyum. Nah, tapi kebenaran yang saya terima juga dari ayat ini adalah gini loh. Hidup di dalam kekristenan kita itu tidak ada yang namanya samar-samar, tidak ada yang namanya abu-abu. Kalau mau terang ya terang, kalau mau gelap ya gelap. Tapi kan jelas firman Tuhan hari ini katakan, orang yang kalau hidup dalam kegelapan, dia pasti nggak mau datang kepada terang itu. Kenapa? Supaya apa yang dia lakukan itu nggak kelihatan. Artinya tidak diterangi oleh firman, sehingga kan pasti bertentangan. Tapi orang yang mau hidup dalam kebenaran, karena dia tinggal di dalam terang itu, maka semua perbuatannya itu adalah untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, jadi pagi hari ini, ya seperti yang Pak Yosia tadi katakan, jangan sampai Tuhan diamin kita. Baru semalam saya ngobrol fellowship dengan para penatua yang sudah sampai di Bogor, dengan Pak Budi yang juga beberapa waktu yang lalu juga pernah ikut di Koramdio. Dia cerita kepada kami tentang seseorang, dan saya juga konfirmasi dengan apa yang saya pernah alami dalam pelayanan dengan seseorang jemaat. Bahkan dengan bangganya dia katakan seperti ini, loh kalau memang yang saya buat ini berdosa, kok buktinya Tuhan berkati saya? Dipikir ukuran diberkati itu kalau materinya berlimpah. Tapi kan kasihan akhir hidupnya. Membuktikan, semalam kita juga ngobrol, ini bukan seperti Pak Yosia tadi katakan, bukan soal kita menghakimi, tapi ini sebuah pembelajaran dalam hidup kita. Karena ada begitu banyak orang, bahkan yang menamakan dirinya Kristen, dipikir ukuran berkat dari Tuhan itu kalau dia dapat materi. Apalagi kita tahu latar belakang background pekerjaannya, kita tahu itu udah jelas-jelas bukan berkat dari Tuhan sebenarnya. Nah, tapi ya kembali lagi pagi hari ini kita diingatkan, yuk biarlah kita tinggal di dalam terang itu, supaya setiap perbuatan-perbuatan kita itu dinyatakan. Kalau memang apa yang kita lakukan itu salah, dan ketika terang firman Tuhan meneranginya dan ditegur bahwa itu salah, ya cepat bertobat. Jadi sekali lagi jangan sampai Tuhan mendiamkan kita. Atau seperti Firaun, Tuhan yang mengeraskan hatinya. Untuk apa? Untuk dibinasakan. Jadi ya kita bersyukur pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, yuk terus datang kepada terang itu dan tinggal di dalam terang itu, supaya setiap perbuatan-perbuatan kita ini memang terang, terlihat, jelas, benar, dan itu memuliakan Bapa di surga. Itu saja sih yang ingin saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Hengki, silakan Heng. Oke, mungkin ada dari yang lain mau menyampaikan sesuatu, menambahkan sesuatu. Kalau tidak ada, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Kita bersatu hati dalam doa sepakat kita. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Di pagi hari ini, kami datang lagi kepada Engkau. Kami menyembah, memuji, dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah hanya Engkau yang kami puji, biarlah hanya Engkau yang kami sembah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, di pagi hari ini, biarlah hati kami terus ditaburi dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah terang Tuhan terus ada dalam hidup kami ya Bapa. Kami mau berjalan dengan terang-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, biarlah terus ingatkan kami ya Tuhan, bahwa kami harus terus berbuat baik ya Bapa. Karena ada Engkau, Roh-Mu Tuhan, yang adalah kasih dalam hidup kami yang menuntun kami ya Tuhan.
Terima kasih buat Pak Yosia yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan terus berkati Pak Yosia, Tuhan. Tuhan berkati keluarga, istri, dan anak-anaknya ya Bapa. Dan juga apapun pekerjaannya, Tuhan juga berkati ya Tuhan. Tuhan terus tambahkan hikmat, kasih-Mu Tuhan kepada Pak Yosia lebih lagi ya Bapa. Terima kasih, kami serahkan keluarga Pak Yosia ke bawah tangan kuasa-Mu. Dan juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini juga Tuhan, Tuhan berkati kami ya Bapa. Apapun pekerjaan kami, usaha kami Tuhan, Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Terima kasih buat setiap kehidupan kami, biarlah kami terus mengandalkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini ya Bapa, kami terus mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan, yang ada pada Lala ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus ada dalam kehidupan Lala, Tuhan terus baharui organ jantungnya ya Bapa. Tuhan pakai dokter, Tuhan pakai medis Tuhan, untuk membuat kesembuhan buat Lala ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan buat orang tuanya Lala Tuhan, Tuhan juga terus berikan kesehatan, kekuatan ya Tuhan. Biarlah kasih yang melimpah-limpah juga terus ada dalam keluarga Lala ini ya Bapa. Terima kasih, kami serahkan keluarga Lala ini ke bawah tangan kuasa-Mu. Kami juga terus berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia ya Bapak. Biarlah Tuhan terus memberkati bangsa kami. Biarlah Tuhan terus membawa bangsa kami hari demi hari lebih baik. Dan kami tahu juga Tuhan bahwa virus pandemi corona ini Tuhan masih ada di atas bangsa ini ya Bapak. Biarlah Engkau Tuhan yang terus mengingatkan setiap warga atau masyarakat yang ada di Indonesia Tuhan. Terus hidup di dalam prokes kesehatan ya Bapak. Biarlah pandemi corona ini Tuhan boleh berlalu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan juga berkati terus pemimpin kami, Pak Joko Widodo Tuhan. Tuhan berikan dia kesehatan, kekuatan, dan hikmat yang daripada Engkau Tuhan, untuk membawa bangsa kami ini lebih baik lagi ya Bapa. Dari sisi perekonomian, Tuhan juga terus berkati bangsa kami. Dari sisi keamanan, Tuhan terus berikan keamanan yang terbaik pada bangsa kami Indonesia Tuhan. Biarlah kesatuan hati terus ada di atas pemimpin bangsa kami, membawa bangsa kami bersatu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa buat kota di mana kami tinggal. Tuhan terus memberkati kota di mana kami tinggal ya Tuhan. Biarlah kota kami penuh damai sejahtera-Mu, penuh sukacita-Mu ya Tuhan. Dan juga serta lingkungan terkecil di mana kami ada juga Tuhan berkati ya Bapa. Tuhan terus memberikan keamanan yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan bangsa kami Indonesia ke bawah tangan kuasa-Mu. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Yosia, silakan tutup dalam doa, Pak. Bapa dalam surga, kami memuji dan mengagungkan Engkau. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biar apa yang kami sharingkan itu boleh tetap meneguhkan kami, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami harus menjadi terang, kami harus menerima terang itu ya Bapa. Tuhan memberkati semua pekerjaan kita, Tuhan memberkati setiap usaha kita, Tuhan memberkati keluarga kita. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Semangat pagi Bapak Ibu. Puji Tuhan.